like, comment, share, and subscribe. Kenapa sekarang aktif di YouTube? Apakah Oriflame sudah mulai meredup sehingga mencari penghasilan di YouTube? Jawabannya adalah Assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi sama aku Kascuti Rahani, seorang ibu rumah tangga yang sekarang menjalankan bisnis secara online dan merambah ke YouTube. Aku hari ini mau bercerita karena ini adalah pertanyaan dari beberapa orang bahkan yang dekat sama aku. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang aktif di YouTube? Apakah Oriflame sudah mulai meredup sehingga mencari penghasilan di YouTube? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Tim di Oriflame tetap jalan, penghasilan di Oriflame masih stabil, tapi aku memakai YouTube yang pertama untuk sharing lebih banyak lagi karena sering banget kayak makan di tempat-tempat yang baru. Lalu aku adalah tipe orang yang senang banget sharing, senang banget cerita. Ya kenapa nggak dijadikan vlog aja supaya nantinya vlog itu akan bermanfaat. Siapa tahu ada pendatang yang kepengen tahu kuliner apa di Aceh gitu ya. Jadi nonton video aku bisa memberikan manfaat buat mereka. Itu sebenarnya. Terus kalau ditanya apakah berharap dapat penghasilan dari YouTube? Kalau bicara berharap, ada keinginan untuk merasakan penghasilan dari YouTube ya. Itu normali ya kalau menurut aku. Tapi kalau yang khusus bikin YouTube untuk sebagai sumber penghasilan itu enggak, itu sama sekali enggak. Karena kalau misalnya menurut aku ya, kalau tolak ukur kita yang menjadi tujuan kita adalah uang, itu udah pasti nanti gampang lelah, gampang capek, gampang baper, kerja itu kayak nggak ikhlas gitu. Terus kayak ceritanya lebih apa-apa ya ekspektasinya uang, dan itu aku nggak mau seperti itu teman-teman. Aku lebih fokus menjalankan hobiku yang senang cerita, senang ketemu orang, senang berbagi. Kenapa nggak kita jadikan vlog aja? Pekerjaanku sehari-harinya adalah menjalankan bisnis secara online. Sejujurnya ya, menjalankan bisnis Oriflame aja aku sudah sangat menyita waktu, dimulai dari pagi sampai malam, dan sekarang ditambah lagi dengan kegiatan YouTube lagi, itu pasti waktu aku akan jauh lebih padat lagi. Tetapi itu membuat Uti kayak lebih happy teman-teman. Jadi Uti jalanin Oriflame sudah kurang lebih 6 tahun ya. Berbisnis online itu sudah kurang lebih 6 tahun, tapi memang passionku adalah bertemu orang. Jadi melalui vlog ini, aku kepengen bertemu dengan orang-orang, lalu mendengarkan pengalaman mereka dan mengabadikan pengalaman mereka itu di vlog aku. Semoga suatu saat gitu ya akan bermanfaat, karena khususnya di Langsa aja banyak sekali orang-orang yang sukses, yang ceritanya itu pasti bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, dan itulah yang menjadi tujuan aku bikin vlog ini. Kerjain YouTube ini menyita waktu nggak? Wah teman-teman ya, sejujurnya aku salut sama Atta Halilintar dan Ria Ricis, karena aku baru fokus ngevlog 2 hari apa 3 hari aja, itu capeknya minta ampun. Kita nge-shoot, terus kita mikirin konten, kita ngedit, kita ngupload, gila itu capek banget. Tapi memang sesuatu harus dimulai dari nol. Sama seperti aku waktu pertama kali menjalankan bisnis ya pasti mulai dari nol. Hasilnya terlihat setahun secara konsisten. Nah ini aku juga kepengen lihat apa yang aku dapat setahun dari YouTube ini. Bukan tolak ukurnya duit saja, tetapi aku pasti akan bisa bertemu dengan banyak orang sukses ya, yang mungkin yang tadinya tidak pernah ngobrol, mungkin kita bisa ngobrol dan tanya-tanya banyak hal. Tapi kalau ditanya capek, makanya aku bilang tadi tolak ukurnya bukan uang. Karena kalau tolak ukurnya uang, kalau capek dikit udah pasti bakalan kepengen tidur aja. Tapi karena memang ini hobi, ini passionku, bercerita kepada banyak orang, jadi pada saat aku lelah pasti aku akan langsung kebangun, oh ya aku belum menyelesaikan tugasku, dan itulah yang aku dapatkan dari nge-YouTube. Sejujurnya setahun yang lalu sudah ada perasaan untuk coba deh tentang YouTube, coba deh nge-vlog, tapi memang waktuku belum ada mengingat kesibukan yang gak sedikit. Tapi sekarang alhamdulillah aku yang memaksa diriku untuk meng-cut waktu-waktu yang nggak penting gitu, karena beberapa waktu ini kan aku sudah banyak bekerja dengan tim-tim yang mandiri sehingga banyak waktu kosong. Nah waktu kosong itu beberapa bulan ini malah justru membuat aku jadi nggak produktif dengan aku main game. Disitulah aku pikir sepertinya butuh sesuatu yang baru, dan 1 bulan yang lalu fokus belajar tentang YouTube. Baru di bulan ini memutuskan untuk ya saya mencoba. Kalau dibilang
YouTube ini menyenangkan, ya balik lagi ya, tergantung bagaimana tujuan kita dalam melakukan sesuatu. Kalau tujuan kita memang sesuatu yang memang kita bikin happy gitu, walaupun kita capek, walaupun kita lelah, kita pasti happy. Tapi kalau misalnya itu hal yang nggak kita senengin gitu kan, tapi memang kita kepengen lakuin itu karena banyak orang yang berhasil, karena saya merasakan duitnya, itu pasti akan capek. Kenapa? Karena kita tidak mencintai pekerjaan kita kan, sedangkan sebuah pekerjaan yang memberikan hasil besar itu adalah pekerjaan yang banyak tantangannya, dan termasuk YouTube ini menjadi satu hal baru buatku, dan tantangannya adalah aku harus mikirin konten dan aku harus bikin konten juga, harus ngedit juga. Itu merupakan suatu tantangan bagi pemula seperti aku. Tapi ya balik lagi, ala bisa karena biasa, ya insya Allah pasti bisa. Modal pertama aku nge-YouTube adalah yang pertama handphone. Aku nge-record video ini dan aku ngedit video ini pakai handphone Samsung Note 9. Ya, jadi menurut aku cukup worth it karena suaranya cukup jelas, gambarnya juga cukup bening. Yang penting gimana penataan cahayanya aja. Terus aku ngeditnya pakai handphone juga, tapi kalau ngupload aku lebih senang pakai laptop. Ya, jadi aku pakai laptop Asus yang biasa untuk ngupload. Sama modal yang paling penting itu adalah wifi yang kenceng, karena kalau wifi nggak kenceng pada saat kita ngupload video pasti itu akan macet-macet ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya aku hanya menggunakan apa yang sudah aku punya. Jadi sarana yang udah aku punya, aku nggak ada beli baru. Aku belum punya tripod juga, karena emang pada awalnya juga aku bukan niat untuk jadi YouTuber atau vlogger gitu kan. Makanya aku belum punya tripod yang khusus untuk nge-shoot video gitu. Kemudian aku juga belum beli ring light ya, terus aku belum beli apalah macam-macam gitu. Ini nyanggah handphonenya aja pakai tatakan biasa gitu ya. Jadi menurut aku modal untuk aku nge-vlog ini cukup. Jadi kemauan merupakan menjadi salah satu modal penting buatku untuk menjadi seorang YouTuber. Sebelum memulai YouTube ini aku sudah belajar bagaimana targetku dan apa yang harus aku kejar di YouTube ini. Jadi teman-teman, ini berdasarkan pengalaman Uti ya. Kalau kita ingin menjalankan sesuatu, kita harus tahu dulu kita mau target apa. Dan sekarang target aku di YouTube sebagai pemula ini adalah memiliki 1000 subscriber sama memiliki 4000 jam tayang. Nah, it's mean berarti aku harus berpikir ya di situ. Berpikirnya seperti apa? Dengan bikin video konsisten dulu. Misalnya kalau satu video aku bikin kurang lebih durasinya 10-15 menit, rata-rata kita ambil 10 menit saja. Lalu kalau aku harus memiliki 4000 jam tayang, berarti perlu 400 orang yang menonton videoku dalam satu waktu. Ya, atau ya perlu beberapa orang yang menonton berulang-ulang kali. Ya, berarti kita harus berpikir bagaimana kualitas video supaya orang nggak bosen. Lalu kalau misalnya kita mau 1000 subscriber, dan aku adalah bukan tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat subscriber, jadi aku nggak akan beli subscriber, nggak akan beli komentar, apalagi likers. Aku mau menikmati prosesnya aja. Aku mau berproses bener-bener dari nol, kayak gimana rasanya, kayak gimana caranya, mau tahu banget aja apa yang dialami sama youtuber hebat di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi ya aku enjoy teman-teman ya, nggak ada perasaan wah ini kenapa nih kok kayaknya subscribernya belum nambah gitu. Justru kalau subscriber belum nambah ya kita harus mikir gimana cara bikin nambahnya. Ya mungkin perbaiki konten atau lebih jelas lagi kualitas video, atau diperbagus ngeditnya atau kayak gimana. Jadi lebih kayak gitu sih. Di YouTube aku punya 2 channel. Yang pertama itu adalah channel Kasyuti Rahalmi. Silahkan subscribe. Kemudian yang kedua adalah channel ya Yuti dan Yati Vlog. Ya, itu adalah channel berdua antara aku dan adikku. Jadi aku cuma punya 2 vlog. Udah deh, punya 2 vlog aja kayaknya aku udah capek. Karena kan memang aku baru memulai sendirian dan aku belum punya tim untuk ngedit, untuk ini, untuk itu gitu ya. Jadi semuanya masih dimulai sendiri. Mungkin harapanku tahun depan semoga aku sudah mempunyai tim untuk ngedit videoku atau nge-record gitu ya. Amin, 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 amin. Karena kalau kita memiliki tim berarti kita membuka peluang kerja untuk orang lain, dan di situ adalah hal yang menyenangkan menurutku, membantu orang untuk bisa berpenghasilan meskipun dia tidak bekerja di kantoran.